Peradaban Romawi kuno berkembang di sepanjang Sungai Tiber di tempat yang sekarang disebut Italia. Lokasi Roma menawarkan 4 keuntungan. Pertama, kota Roma dibangun di atas beberapa bukit, sehingga sulit bagi musuh untuk menyerang. Kedua, Sungai Tiber membantu kemudahan transportasi bahan makanan dan barang dari daerah pedalaman dibawa ke Roma. Hal tersebut sangat membantu perdagangan berkembang di Romawi kuno, dengan menyediakan rute perjalanan ke laut, serta perairan dangkal di dekat Roma yang dapat dilintasi kapal dagang dengan mudah. Ketiga, Laut Mediterania hanya berjarak 15 mil, jadi Roma cukup dekat ke laut untuk berdagang, tetapi cukup jauh dari bahaya kapal musuh. Jika ada yang mencoba menyerang dengan melakukan perjalanan ke sungai, mereka harus menghadapi arus laut yang kuat. Dan yang keempat, tanah di daerah itu adalah subur, dan ada juga padang rumput dan bahan-bahan yang baik untuk membangun sebuah ibu kota kekaisaran. Sejarah awal terbentuknya kerajaan Romawi. Hampir 3000 tahun yang lalu, sebuah suku yang Latin yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi Sungai Tiber. Desa ini kemudian berkembang tumbuh menjadi kota Roma yang terkenal. Dimulai dari cerita seorang anak dibesarkan oleh serigala. Cerita mengatakan bahwa anak laki-laki tumbuh dan membangun sebuah kota di tepi Sungai Tiber. Perang saudara terjadi, dan kemudian Remus dibunuh oleh Romulus, yang menjadi raja. Kota baru itu dinamai Roma, diambil dari nama Romulus. Pada awalnya Romawi sangat dipengaruhi oleh Etruria. Etruria tiba di semenanjung Italia sekitar 900 sebelum Masehi. Orang Etruria pasti mengenal orang Yunani, karena alfabet mereka didasarkan pada alfabet Yunani. Selain itu, dewa-dewa mereka tampak seperti manusia, seperti dewa-dewa Yunani. Dari artefak yang mereka tinggalkan, para ilmuwan cukup yakin bahwa, dalam budaya Etruscan, perempuan dan laki-laki cukup setara dalam status, dan ini jelas bukan cara hidup orang Yunani. Etruria mengatur kota-kota mereka menjadi negara kota, masing-masing diperintah oleh seorang raja. Negara kota bekerja sama dalam sebuah liga Etruscan. Liga mulai berdagang dengan orang-orang di timur dan orang-orang di sepanjang garis pantai Afrika. Rute perdagangan mereka termasuk desa kecil Roma di Sungai Tiber. Bahkan di masa-masa awal, Roma adalah tempat yang sibuk. Pada awalnya orang Romawi belajar banyak dari para pedagang Etruria. Sementara bangsa Etruria membangun peradaban mereka sendiri, kota Roma tumbuh semakin kuat. Selanjutnya, kota Roma menjadi pusat perdagangan dan perdagangan. Beberapa raja awal Roma berasal dari bangsa Etruria. Tetapi bangsa Romawi tidak menyukai raja-raja Etruria. Memerintah mereka. Menurut legenda mengatakan bahwa ada seorang prajurit Romawi yang tak kenal takut, Horatio, melawan mereka dan menyelamatkan kota Roma. Roma kemudian menjadi republik merdeka sekitar 510 sebelum Masehi. Sejarah Republik Romawi. Setelah orang-orang Roma mengusir raja-raja Etruria terakhir, orang-orang menyatakan Roma sebagai sebuah republik. Republik yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat terpilih. Di bawah republik, negara terdiri dari senat dan rakyat Roma. Sebagai bentuk legitimasi, pemerintah baru Republik Romawi memerintahkan agar huruf Spekier dipahat pada bangunan umum, baju besi, koin, dan bahkan bangku taman. Huruf-huruf Spekier dipahat pada apapun yang menjadi milik negara. Spekier berarti, Senatus Populusque Romanus, atau Senat dan Rakyat Roma. Itu adalah kampanye publisitas, dan berhasil. Setiap kali orang melihat huruf Spekier, mereka diyakinkan bahwa keadaan telah berubah. Raja-raja telah pergi. Itu adalah masa kepemimpinan baru dan pemerintahan baru. Itu adalah masa Republik Romawi. Ada 3 kelas pengelompokan orang di Romawi kuno yaitu patrician, plebeian, dan budak.
Patrician adalah orang Romawi yang lahir di kelas bangsawan terdiri dari bangsawan adalah kelas atas, bangsawan, dan pemilik tanah yang luas dan kaya. Kedua, plebeian adalah orang biasa. Dijuluki plebs, rakyat biasa, termasuk mayoritas penduduk pekerja, pemilik toko, dan petani. Ketiga adalah budak, yang merupakan tawanan perang, dimiliki oleh warga negara dan tidak memiliki hak. Sebagai warga negara, baik bangsawan maupun kampungan memiliki hak untuk memilih. Namun, hanya bangsawan yang berhak memegang jabatan politik, militer, atau agama apapun. Semua kekuasaan ada di tangan bangsawan. Sekitar tahun 509 sebelum Masehi, pemerintahan dipimpin oleh dua konsul, keduanya adalah bangsawan. Para konsul memiliki kekuasaan yang sama dengan raja-raja awal, tetapi dengan dua batasan, mereka hanya dapat menjabat selama 1 tahun, dan masing-masing konsul dapat memveto keputusan pihak lain. Kata veto kami berasal dari kata Latin, saya melarang. Jadi, satu konsul bisa melarang keputusan yang lain. Para konsul mengurus urusan sehari-hari pemerintah dan tentara. Mereka juga disarankan oleh senat yang terdiri dari 300 warga negara, termasuk bangsawan. Beberapa plebeian cukup kaya. Mereka percaya bahwa mereka harus memiliki hak yang sama dengan bangsawan. Kaum plebeian yang malang juga percaya bahwa sistem itu tidak adil. Ketika seorang plebeian miskin harus meminjam uang dari orang kaya untuk bertahan hidup, dia dan keluarganya dipaksa dalam jeratan hutang. Sebagai konsekuensinya, ketika seorang pria yang terjerat hutang menjadi pelayan orang yang kepadanya dia berhutang uang, dia diperlakukan hampir seperti budak, dan, tanpa dibayar, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan untuk membeli kebebasannya. Pemerintah pusat tidak melakukan apa-apa untuk mengakhiri praktik kejam ini. Pada tahun 494 sebelum Masehi, kaum plebeian sudah cukup lama menderita. Mereka kemudian meninggalkan Roma dan membentuk majelis mereka sendiri, yang dikenal sebagai Dewan Plebeian. Mereka juga memilih pemimpin mereka sendiri, yang disebut tribun. Tribun melindungi hak-hak plebeian. Bangsawan tahu bahwa Roma tidak dapat bertahan hidup tanpa kaum plebeian. Siapa yang akan melakukan pekerjaan itu? Siapa yang akan melindungi republik dari serangan musuh? Para bangsawan tidak punya pilihan selain membiarkan kaum plebeian mempertahankan tribun mereka. Kaum plebeian bisa memilih menentang hukum yang tidak adil yang disahkan oleh senat. Kaum plebeian juga percaya bahwa hakim bangsawan mengambil keuntungan dari fakta bahwa hukum Romawi tidak pernah ditulis dan diputuskan secara tidak adil terhadap kaum plebeian. Akhirnya, sekitar 50 tahun setelah Republik Romawi dibentuk, para pemimpin republik menulis banyak undang-undang lama, untuk memastikan semua orang memahaminya. Sejarah menyebut kelompok hukum ini sebagai 12 meja, karena hukum tertulis disusun menjadi 12 bagian yang diukir pada tablet perunggu. Mereka menetapkan hak-hak dasar warga negara Romawi. Undang-undang ini mengatur tentang properti, kejahatan, keluarga, pencurian, pernikahan dan warisan. Tidak masalah apa yang mereka katakan, meskipun hukum memang berusaha adil. Yang penting adalah bahwa hukum-hukum ini ditulis. Mereka diukir pada tablet logam dan dipajang di forum, area terbuka di pusat kota, digunakan sebagai pasar, dan tempat di mana orang akan datang untuk membahas politik dan bisnis, di kota Roma, sehingga semua orang bisa melihat mereka. Setiap hukum berlaku untuk setiap warga negara Romawi, baik kaya maupun miskin. Itu adalah perubahan besar menjadi lebih baik. Pada 367 SM salah satu konsul yang berkuasa harus rakyat Roma. Beberapa warga yang membentuk senat juga plebeian. Akhirnya, pada 287 sebelum Masehi, kaum bangsawan menyetujui semua yang diinginkan kaum plebeian, membuat kedua kelompok itu setara di bawah hukum Romawi.
Ketika kaum plebeyan memperoleh kekuasaan, Romawi kemudian menjadi lebih demokratis. Ekspansi dan perang. Untuk disebut orang Romawi untuk memilih dalam pemilihan. Pada tahun 200-an sebelum Masehi, Romawi menaklukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Italia. Kekuatan lain, Kartago, ada di seberang Mediterania. Adalah kota Fenisia yang kaya, terletak di pantai di sekitar Mediterania. Kartago dan Roma menjadi musuh bebuyutan dan bertempur dalam 3 perang panjang dan berdarah untuk memperebutkan siapa yang akan menguasai Mediterania. Romawi takut Kartago akan menguasai sepenuhnya Pulau Sisilia dan kemudian bergerak melawan Romawi sendiri. Pada tahun 246 sebelum Masehi, kedua kekuatan berperang dalam apa yang dikenal sebagai Perang Punisia Pertama. Punici adalah kata Romawi untuk orang Kartago. Orang Romawi menemukan alat yang disebut gagak, yang merupakan semacam jalan kayu dengan paku tajam di ujungnya. Burung gagak dipegang tegak sampai orang Romawi menarik kapal mereka ke samping kapal musuh. Kemudian, mereka dengan cepat menurunkan burung gagak tersebut sehingga paku tersebut menancap di geladak kapal musuh. Burung gagak berfungsi sebagai jembatan bagi tentara Romawi untuk naik ke kapal musuh dengan mudah. Setelah Kartago kalah dalam Perang Punisia Pertama, Jenderal Kartago, Hamilcar, membawa putranya, Hannibal, ke Spanyol bersamanya dan mengajarinya menjadi seorang prajurit. Dia membuat Hannibal bersumpah menjadi musuh Romawi. 20 tahun kemudian, Hannibal menepati janjinya kepada ayahnya dan menjadi seorang jenderal yang brilian. Dan salah satu musuh terbesar Roma. Mereka memulai Perang Punisia Kedua. Setelah Hamilcar terbunuh dalam Perang Punisia Kedua, Hannibal mengambil alih. Dia bertarung dengan baik, tapi Romawi lebih kuat. Kerajaan Kartago telah berakhir. Kartago terpaksa menyerahkan wilayah dan kapalnya, dan membayar Roma dalam jumlah besar. Pada tahun 149 sebelum Masehi, Kartago bosan membayar orang Romawi dan diperintah oleh mereka. Mereka memberontak melawan Roma, dan memulai Perang Punisia Ketiga. Roma sekali lagi mengalahkan Kartago. Kali ini, sebagai hukuman, Roma menjual semua orang Kartago yang masih hidup sebagai budak dan menghancurkan kota itu sepenuhnya. Dengan tersingkirnya Kartago, Roma menjadi kekuatan terpenting di Mediterania Barat. Selanjutnya, Roma berbelok ke timur. Menjelang tahun 146 sebelum Masehi, mereka telah menaklukkan Yunani serta negara di sebelah utara Yunani yang disebut Makedonia. Pada tahun 50 sebelum Masehi, Roma menguasai seluruh daratan di sekitar Laut Tengah. Bagaimana mungkin Romawi menaklukkan kerajaan dengan begitu sangat cepat? Pertama, karena pemerintahan mereka yang kuat dan seimbang, rakyat Romawi lebih kuat daripada kekuatan pemimpin lawan manapun, dan mereka bangga dengan pencapaian mereka. Bahkan Hannibal tidak bisa mengalahkan tekad rakyat Romawi. Kedua, Romawi memperlakukan orang-orang yang ditaklukkan sebagai teman dan, dalam beberapa kasus, menjadikan mereka warga negara Romawi. Dengan cara ini, Romawi mampu mengumpulkan pasukan yang besar. Juga, teman-teman Roma, biasanya setia terhadap Roma karena mereka berbagi keuntungan, rampasan dan harta curian, dari perang Romawi. Ketiga, para prajurit Romawi terkenal sangat disiplin selama bertahun-tahun ketika berperang. Beberapa tentara lain belum bisa menandingi kekuatannya pada masanya. Keempat, orang Romawi sangat menghargai keberhasilan militer. Nyatanya, keberhasilan militer dibutuhkan jika seseorang berharap menjadi kuat dalam pemerintahan Romawi. Kelima, perang membawa banyak uang dan harta. Tanah yang ditaklukkan sering diberikan kepada tentara Romawi yang pensiun. Barang berharga yang disita dari musuh membuat pemerintah dan pemimpin individu menjadi kaya. Tahanan dari wilayah yang ditaklukkan menjadi budak.
Untuk semua alasan ini, para pemimpin Romawi siap berperang tahun demi tahun. Namun, para petani tidak dapat bekerja di ladang mereka jika mereka pergi berperang sebagai tentara Romawi. Peperangan terjadi lebih jauh dan banyak petani mati dalam pertempuran. Perang Punisia kedua telah menghancurkan banyak pertanian Romawi. Sekembalinya dari perang, para petani seringkali tidak memiliki uang yang dibutuhkan untuk mulai bertani lagi. Akibatnya, orang Romawi yang kaya akan membeli tanah itu, dan menciptakan perkebunan yang dijalankan oleh tenaga kerja budak. Petani kehilangan tanah dan pindah ke kota. Tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan dengan begitu banyak budak sebagai tenaga kerja murah. Beberapa pemimpin Romawi ingin pemerintah membantu orang miskin, tetapi mereka dihentikan oleh senator kaya, yang tidak mau mengeluarkan uang untuk membantu mereka. Nyatanya, 2 tribun, dipilih oleh rakyat biasa, yang mencoba membantu orang miskin dibunuh oleh politisi kaya. Populasi budak Roma yang besar menyebabkan masalah lain. Sebagian besar budak, yang bebas di negara sendiri, diperlakukan secara brutal oleh majikan Romawi mereka. Karena putus asa untuk mencari kebebasan, banyak budak yang melakukan pemberontakan. Pada tahun 73 sebelum Masehi, seorang budak bernama Spartacus, yang dilatih untuk menjadi seorang gladiator, mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara budak yang membebaskan diri. Mereka berperang dan mengalahkan tentara Romawi selama 2 tahun. Pada tahun 71 sebelum Masehi, orang Romawi mengepung tentara budak, membunuh Spartacus, dan menyalibkan sebanyak 6.000 budak. Kejatuhan Republik Romawi. Pada tahun 50 Masehi, Romawi berhasil menguasai wilayah seluas Amerika Serikat, tetapi ada konflik antara si kaya dan si miskin. Para jenderal yang haus kekuasaan berjuang untuk menguasai pemerintah. Salah satu jenderal ini adalah Julius Caesar, yang berasal dari keluarga bangsawan terkemuka dan ingin menguasai seluruh Romawi. Dia menjadi konsul dan mengambil alih komando tentara Romawi. Senator takut Caesar menjadi terlalu kuat, jadi mereka meminta Senat untuk menyatakan bahwa Caesar adalah musuh publik. Caesar datang ke Roma dengan pasukannya, meskipun dia diberitahu untuk tidak melakukannya. Hal ini menyebabkan perang 3 tahun antara Caesar dan tentara Jenderal Pompey, yang dikirim oleh para senator. Setelah mengalahkan Pompey pada tahun 46 Masehi, Caesar menyatakan dirinya diktator. Diktator adalah penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak, total. Julius Caesar mengakhiri sistem republik dan berencana menjadi penguasa seumur hidup. Sebagai penguasa, ia membuat kalender Romawi sesuai dengan musim dalam setahun dengan menambahkan 3 bulan. Ini adalah hal yang baik, jadi Senat menamai bulan Juli menurut namanya. Caesar tampaknya kurang menghormati hukum Romawi. Dia seharusnya berbagi kekuasaan dengan para senator, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak harus mematuhi hukum. Pada tahun 44 Masehi, dengan banyak orang takut dia akan menjadikan dirinya raja, Caesar dibunuh oleh Brutus, teman Caesar. Pepatah terkenal, "Et tu, Brute," berasal dari adegan yang menceritakan pembunuhan Caesar. Drama sejarah William Shakespeare, Julius Caesar. Banyak warga Romawi marah tentang pembunuhan Caesar. Orang-orang Romawi menyukai Julius Caesar karena dia membuat hidup mereka lebih baik. Misalnya, dia membuat pemerintah bekerja lebih baik dan dia menurunkan pajak. Dia menaklukkan wilayah baru dan memberi orang Romawi tanah itu untuk bertani. Dia memiliki kuil baru dan bangunan umum yang dibangun dan memungkinkan lebih banyak orang menjadi warga negara Romawi. Pembunuhan Caesar tidak menyelamatkan Roma. Sebaliknya, peristiwa itu menyebabkan 13 tahun perang saudara ketika berbagai kelompok berjuang untuk mengendalikan Roma. Periode Kekaisaran Agustus. Augustus memulai periode yang luar biasa dalam sejarah Roma. Selama lebih dari 200 tahun, Kekaisaran Romawi bersatu dan kuat.
Meskipun Roma memiliki lebih banyak perang dan beberapa penguasa yang sangat kejam, kekaisaran terus stabil. Periode ini disebut Pax Romana, Pax Romana, yang berarti perdamaian Roma. Augustus menetapkan cara baru untuk memilih kaisar. Setiap kaisar memilih penggantinya dari keluarganya atau mengadopsi seseorang yang menurutnya akan menjadi kaisar yang baik. Selama 200 tahun setelah kematian Augustus, 4 garis keluarga, disebut dinasti, memerintah kekaisaran Romawi. Beberapa kaisar memerintah dengan bijaksana. Yang lain kejam atau bodoh. Masing-masing dari 4 dinasti berakhir dengan pembunuhan kejam terhadap garis keluarga Kaisar Augustus yang tidak populer atau tidak layak, yang berakhir dengan aib. Pada tahun 68 Masehi Roma dipimpin oleh Kaisar Nero. Nero berkuasa ketika dia baru berusia 17 tahun. Para senator dan tentara tidak menghormatinya. Mereka mengeluh bahwa dia lebih tertarik menjadi penghibur daripada menjadi kaisar. Dia menjadi aktor. Kaisar Nero dianggap bertanggung jawab atas pembakaran kota Roma untuk membangun istana baru untuk dirinya sendiri. Tetapi Nero menyalahkan orang-orang Kristen atas kebakaran itu dan dengan kejam membunuh ratusan orang yang tidak bersalah, termasuk pemimpin Kristen Paulus dan Petrus. Senat menyatakan dia seorang kriminal, dan, pada tahun 68 Nero bunuh diri. Dia adalah keturunan terakhir Julius Caesar. 3 jenderal Romawi masing-masing mencoba merebut tahta, tetapi mereka tidak bertahan lama. Dinasti Flavia membawa kedamaian selama 10 tahun, tetapi beberapa pemimpin masih kejam. Terakhir, ada dinasti ketiga, yang kemudian dikenal sebagai dinasti Kaisar yang baik. Itu termasuk 5 kaisar berbakat. Trajan memperluas kekaisaran ke ukuran terbesarnya. Dia memberikan pinjaman murah kepada petani dan memberikan uang kepada anak-anak miskin dan yatim piatu. Hadrian, yang sebenarnya berasal dari Spanyol, adalah kaisar pertama yang membuat perbatasan menggunakan tembok. Yang paling terkenal adalah tembok Hadrian yang memisahkan Inggris dan Skotlandia. Kota-kota dan kota-kota kemudian tumbuh di sekitar tembok ini. Kaisar lain, Marcus Aurelius, melindungi perbatasan dari semakin banyak suku yang menyerang. Sampai saat dia meninggal, begitu pula Pax Romana. Kaisar kemudian tidak bisa mengendalikan kerajaan besar. Mereka bahkan kehilangan rasa hormat dari tentara Romawi. Ketika Kaisar Severus Alexander dibunuh oleh tentaranya sendiri pada tahun 235 itu adalah awal dari 50 tahun perang saudara di dalam kekaisaran, dengan berbagai kelompok kembali mencoba merebut kendali tahta. Selama masa sulit ini, kekaisaran Romawi juga diserang oleh suku-suku di timur laut yang dikenal sebagai Germani. Orang Romawi menyebut orang-orang ini, orang barbar. Pada tahun 284 seorang jenderal bernama Diocletian menjadi kaisar. Untuk melindungi kekaisaran melawan Germani, dia meningkatkan jumlah pasukan dan membagi kekaisaran menjadi Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi Barat. Itu terlalu besar untuk satu orang untuk memimpin sendiri. Diocletian memimpin bagian timur, dan seorang jenderal di bagian barat. Ketika Diocletian pensiun, ada lebih banyak perebutan kekuasaan. Sekitar tahun 312 Konstantin naik tahta di Kekaisaran Romawi Barat. Akhirnya, dia mengambil kendali atas Kekaisaran Romawi Timur juga dan menyatukan kembali kekaisaran tersebut. Konstantine memindahkan ibu kota ke Bizantium, di Laut Hitam, dan menamainya Konstantinopel, menurut namanya sendiri. Semakin banyak suku, barbar, yang menyerang Romawi Barat. Kekaisaran selama 1,5 abad berikutnya, Hun dari Asia Tengah, Germani, Visigoth, dan Vandal dari Germania.
Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua secara permanen pada sekitar tahun 395 M, dan seorang pemimpin Visigoth mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja Italia pada sekitar tahun 476. Kekaisaran Barat telah menemui ajalnya. Kekaisaran Timur berlanjut selama 1000 tahun lagi. Selama berabad-abad, orang Romawi menaklukkan wilayah yang luas dan banyak orang. Jutaan orang ini berbicara dalam berbagai bahasa, memiliki banyak adat istiadat yang berbeda, dan menyembah dewa-dewa yang berbeda. Roma menyatukan kerajaan orang-orang yang begitu berbeda itu dalam beberapa cara. Di bawah pemerintahan kekaisaran yang baru, para wanita mempunyai hak untuk memiliki tanah, menjalankan bisnis, membebaskan budak, membuat surat wasiat, mewarisi kekayaan, dan mendapatkan pekerjaan berbayar. Namun, wanita masih dianggap berada di bawah perwalian baik suami atau ayah, dan mereka masih belum bisa leluasa berpidato di forum. Sistem pendidikan. Saat konstitusi Romawi berbentuk kerajaan. Pada masa Romawi awal, anak-anak tidak bersekolah. Pendidikan anak laki-laki Romawi berlangsung di rumah. Jika ayahnya bisa membaca dan menulis, dia mengajari putranya untuk melakukan hal yang sama. Ayahnya menginstruksikan putra-putranya dalam hukum Romawi, sejarah, adat istiadat, pelatihan fisik, dan persiapan perang, patuh terhadap hukum, ketaatan pada otoritas, dan kejujuran adalah pelajaran terpenting yang harus diajarkan. Anak perempuan diajari oleh ibu mereka. Sebagian anak perempuan belajar memintal, menenun, dan menjahit. Orang kaya memiliki guru pribadi untuk anak-anak mereka, tetapi kebanyakan anak-anak diajar di rumah. Ketika Romawi menjadi republik, sekitar tahun 200 Masehi, orang Romawi mengadopsi beberapa sistem pendidikan Yunani kuno. Meskipun mereka tidak menambah banyak mata pelajaran, mereka mulai menyekolahkan anak laki-laki mereka di luar rumah, pada usia 6 atau 7 tahun. Mereka juga mulai menyekolahkan beberapa anak perempuan mereka, atas izin ayah mereka. Anak-anak, yang dididik di luar rumah, dikirim ke rumah seorang pengajar. Para pengajar kebanyakan berasal dari budak Yunani yang cerdas dan berbakat. Setelah festival Minerva, tahun ajaran baru dimulai setiap tanggal 24 Maret. Busana orang Romawi. Pakaian orang Romawi paling awal mengenakan toga. Toga adalah sepotong kain panjang dengan panjang sekitar 9 kaki. Toga ditata dengan sangat hati-hati, dengan gaya. Namun, toga sudah ketinggalan zaman, karena tidak nyaman, dan orang-orang merasa kedinginan saat memakainya. Pada waktu awal kekaisaran mencoba membuat untuk para senator memakai toga, tetapi akhirnya, para kaisar menyerah. Bangsa Romawi beralih ke tunik yang nyaman, yang terlihat seperti kaos panjang. Mereka jauh lebih praktis. Tunik terbuat dari linen dingin, untuk pakaian musim panas, dan wol hangat, untuk pakaian musim dingin. Kadang-kadang, mereka mengenakan sesuatu seperti celana. Cincin adalah satu-satunya perhiasan yang dikenakan oleh pria Romawi, gaya rambut dan janggut bervariasi seiring waktu. Pada zaman Romawi awal, pria berambut panjang dan berjanggut lebat. Untuk sementara waktu, mereka dicukur bersih dengan rambut pendek. Kebiasaan para wanita Romawi adalah senang menatap diri mereka sendiri di cermin dari logam yang sangat halus, bukan kaca. Wanita Romawi kuno menyukai kalung, pin, anting, gelang, dan cincin persahabatan berornamen. Mutiara adalah favorit. Wanita sering mengecat rambutnya, biasanya berwarna merah keemasan. Mereka menggunakan potongan rambut palsu untuk membuatnya rambut lebih tebal, atau lebih panjang. Kadang-kadang, wanita Romawi menata rambut mereka, dengan gaya yang diatur dengan hati-hati, diikat dengan jepit rambut permata. Payung digunakan, atau wanita mungkin membawa kipas yang terbuat dari bulu merak, kayu atau linen yang diregangkan. Sepatu harian wanita terbuat dari kulit, seperti sepatu pria.
Di dalam rumah, kebanyakan orang Romawi, pria dan wanita, memakai sandal. Sandal wanita berwarna cerah. Beberapa bahkan dihiasi dengan mutiara. Setiap anak Romawi mengenakan liontin khusus di lehernya, yang diberikan kepada mereka saat lahir, yang disebut bulla. Itu berisi jimat sebagai perlindungan terhadap kejahatan dan dikenakan pada rantai, tali, atau tali pengikat. Gadis-gadis mengenakan bulla mereka sampai menjelang hari pernikahan mereka, ketika bulla mereka disisihkan hal-hal masa kecil lainnya, seperti mainannya. Anak laki-laki mengenakan bulla mereka sampai hari mereka diakui menjadi warga negara. Anak laki-laki mengenakan tunik sampai ke lutut. Itu putih, dengan perbatasan merah. Begitu seorang anak laki-laki menjadi laki-laki, dia mengesampingkan pakaian dan bulla kekanak-kanakannya, dan mengenakan tunik serba putih. Seorang anak laki-laki menjadi warga negara yang mandiri pada usia 16 atau 17 tahun. Kedewasaan, dan diakui menjadi warga negara Romawi, merupakan perayaan yang luar biasa. Pada ulang tahun anak laki-laki yang ke-16 atau ke-17, anak laki-laki itu mengenakan tunik putih, yang disesuaikan oleh ayahnya. Hari itu diakhiri dengan pesta makan malam, yang diberikan oleh sang ayah, untuk menghormati warga negara Romawi yang baru. Sedang untuk anak perempuan mengenakan tunik sederhana dengan ikat pinggang di pinggang. Saat mereka keluar, mereka mengenakan tunik kedua yang mencapai kaki mereka. Hiburan zaman Romawi kuno. Pemerintahan Romawi membangun Circus Maximus di kota Roma. Pada dasarnya, Maximus adalah trek balap. Itu dirancang untuk balapan kereta. Wanita bisa menyaksikan lomba balapan. Mereka bisa duduk bersebelah campur dengan pria. Kebiasaan seperti itu sangat tidak biasa pada zaman itu. Circus Maximus asli dibangun dari kayu, tetapi terbakar beberapa kali. Selama Kekaisaran Romawi, Circus Maximus dibangun kembali menggunakan marmer dan beton pada perkembangan penemuan Romawi kuno. Circus Maximus bukan satu-satunya sirkus di Kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi membangun sirkus, atau arena pacuan kuda di luar ruangan, di seluruh kekaisaran. Circus Maximus adalah trek balap paling terkenal. Itu bisa menampung lebih dari 250.000 orang, tiket masuk gratis. Siapapun dapat menghadiri balapan, termasuk orang miskin Roma. Ada balapan setiap hari. Itu adalah puncak kesuksesan balapan di Circus Maximus. Sementara orang-orang pergi ke Circus Maximus untuk balapan kereta, sebagian dari mereka pergi ke Colosseum untuk menonton pertunjukan gladiator. Acara yang digelar di Colosseum banyak. Hampir semuanya melibatkan kematian dan kehancuran. Melihat peristiwa kekerasan sangat menghibur untuk orang Romawi kuno. Ada perkelahian gladiator yang terkenal, dan pertempuran antara manusia dan hewan liar. Disinilah mereka melemparkan orang ke singa, kadang-kadang, mereka mengisi Colosseum dengan air untuk mengadakan pertempuran laut. Selama pertempuran, banyak peserta yang mati. Beberapa peristiwa yang kurang dikenal adalah aksi sirkus hewan, hewan melawan hewan, dan perburuan hewan. Semua jenis hewan disimpan di kandang di bawah Colosseum. Singa, banteng, beruang, dan gajah semuanya akan dipelihara dan kemudian dibuat untuk berkelahi satu sama lain. Di beberapa bagian Kekaisaran Romawi, ada juga gladiatrik, peserta para wanita yang hanya mengenakan cawat saja tanpa penutup dada. Gladiatrik disajikan untuk mengurangi ketegangan selama pertunjukan gladiator yang penuh kekerasan. Menurut data yang ada, jika dihitung diperkirakan pada hari awal Colosseum dibuka, lebih dari 5.000 hewan mati. Namun, hewan adalah bagian sekunder dari pertunjukan. Mereka yang datang ke Colosseum datang untuk melihat pertarungan gladiator. Peserta gladiator paling sering adalah budak atau tawanan perang, dipaksa untuk berlatih sebagai gladiator. Dalam kontes ini, satu gladiator akan melawan yang lain, biasanya sampai mati.
Orang Romawi kuno mengikuti gladiator favorit mereka seperti orang saat ini mengikuti atlet favorit. Gladiator terkenal memiliki banyak penggemar, tetapi banyak gladiator ada di sana hanya untuk menghibur orang dan dibunuh. Karena profesi ini membutuhkan keberanian, moral yang baik, dan kesetiaan mutlak kepada majikan. Gladiator adalah pejuang profesional yang menunjukkan kekuatan militer Kekaisaran Romawi, dan melalui perilaku berani mereka dapat menerima kehormatan yang serupa dengan prajurit Romawi di medan perang. Tradisi gladiator adalah bagian utama dari budaya Romawi dan berlangsung selama 700 tahun. Perbandingan tingkat korban per pertunjukan sangat besar, hampir 50% tewas setiap pertunjukan. Para gladiator yang telah bertarung dengan baik, tetapi jika tidak menang pertarungan, mereka dapat diselamatkan oleh kaisar jika dia hadir di acara itu. Jempol ke atas berarti hidup, dan jempol ke bawah berarti kematian. Penulis Romawi, Seneca, menulis bahwa bagi seorang gladiator, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Pertunjukan ini biasanya gratis untuk umum. Para kaisar percaya itu adalah cara yang baik untuk membuat orang Roma kuno bahagia dan puas dengan pertunjukan itu. Pemerintah menyediakan roti gratis dan hiburan gratis, kombinasi yang mereka yakini akan membuat banyak orang Romawi arsitektur bangunan. Orang Romawi kuno sejak dulu dikenal sebagai insinyur pembangun yang hebat. Mereka membangun sesuatu untuk bertahan lama. Bangsa Romawi telah menemukan beton, menggunakan pasir atau terkadang pasir vulkanik dan kapur. Beton digunakan untuk membangun Koloseum yang terkenal dan kubah Pantheon, yang bahkan hingga saat ini masih menjadi salah satu kubah bentang tunggal terbesar di dunia. Koloseum adalah pusat hiburan publik yang sangat besar. Tempat itu bisa menampung 45.000 penonton. Beberapa orang tidak cukup beruntung untuk duduk di Koloseum. Jika Anda tidak keberatan berdiri, Koloseum dapat menampung hingga 70.000 penonton. Koloseum dibangun dari beton, dihadapkan dengan batu, seperti kebanyakan amfiteater umumnya berbentuk bangunan oval atau melingkar terbuka dengan tingkatan kursi di sekitar area terbuka pusat. Semua bangunan itu dibangun pada masa awal Kekaisaran Romawi, sekitar tahun 70 sebelum Masehi. Siapapun bisa menghadiri acara di Koloseum. Tiket masuk gratis. Arches. Sementara arches atau lengkungan itu tidak diproduksi di Roma, tapi disempurnakan di sana. Bangsa Romawi menerapkan lengkungan pada banyak bangunan mereka karena dua alasan antara lain. 1. Sebagai penyangga dan dekorasi. 2. Dari struktur pertama yang menggunakan lengkungan adalah jembatan dan saluran air. Belakangan, lengkungan dibuat sebagai bentuk kehormatan atau kemenangan untuk jasa para pemimpin mereka. Tradisi yang dilakukan orang Romawi kuno yaitu, setelah memperoleh kemenangan dalam perang, mereka akan lewat di bawah gerbang kemenangan suci atau lengkungan untuk merayakannya. Pada akhir kekaisaran, 40 lengkungan seperti itu dapat dihitung di Roma, dibangun di pintu masuk ke forum, di sepanjang jalan akses utama, atau di area dan alun-alun yang monumental. Beberapa di antaranya masih terpelihara dalam kondisi sangat baik hingga saat ini. Terdapat elemen arsitektur lengkungan yang merupakan ciri khas Romawi kuno. Domes atau kubah. Kubah adalah elemen struktural umum dari arsitektur yang menyerupai bagian atas bola yang berongga. Pantheon adalah contoh bangunan monumental Romawi kuno dan konstruksi kubah yang paling terpelihara. Ini telah sangat mempengaruhi arsitektur di seluruh dunia. Bangunannya berbentuk lingkaran, seperti drum dan diatapi kubah beton besar yang memiliki atap bukaan pada bagian tengah, atau oculus disebut the Great Eye, terbuka ke langit. Serambi bergaya pedimen terbuka ke dalam drum. Pedimen didukung dengan kolom granit Corinthian yang besar.
Komposisi pasti dari beton Romawi yang digunakan dalam kubah tetap menjadi misteri. Kubah seperti ini yang terbuat dari beton modern tidak akan mampu menahan beban beratnya sendiri, namun Pantheon telah berdiri selama berabad-abad. Ini adalah yang paling terpelihara dari semua bangunan Romawi, dan mungkin bangunan paling terpelihara pada zamannya di dunia. Jalan. Bangsa Romawi membangun ribuan mil jalan yang indah, untuk menghubungkan setiap bagian kekaisaran kembali ke Roma. Hingga kira-kira 100 tahun yang lalu, orang masih menggunakan jalan ini sebagai jalan raya, dalam beberapa tahun terakhir sudah dialihkan. Pada saat sekarang proses pembangunan jalan baru, para insinyur modern hanya menutupi banyak jalan lama, yaitu jalan Romawi dengan lapisan aspal. Proses pengerjaan jalan dibangun berlapis-lapis, berikut penjelasannya. 1. Lapisan puing-puing. 2. Lapisan lempengan atau kerikil yang dipasang di mortar atau lapisan beton. 3. Lapisan beton dan batu pecah. 4. Lapisan atas dari batu keras atau balok lava atau batu paving. Ini dipasang berdekatan sehingga tidak ada retakan atau sambungan. Terdapat selokan di sisi-sisinya sehingga air hujan akan mengalir ke selokan itu. Curbstones berada di setiap sisi jalan, serta jalan setapak di setiap sisi. Kata jalan adalah kata Anglo-Saxon yang berasal dari bahasa Latin, strata, dan mengacu pada lapisan batu yang digunakan dalam pembangunan jalan Romawi. Hingga saat ini masih bisa kita lihat jalan buatan orang Romawi kuno, yang masih kokoh bisa untuk kita lewati di beberapa kota di daratan Eropa.